Gimana? Hari Sabtu ini ada beberapa pengumuman menarik ya. Yang pertama jelas kita kedatangan satu striker baru. Striker muda yang bisa dikatakan salah satu bibit paling bersinar di Eropa ya. Benjamin Sesko. Tinggi ya, lincah, putih, punya kaki ganteng. kanan geledek, keren orangnya, tato full. Gue jadi pengen tato. Tangannya tapi tangan kiri. Gila. Iya. Aneh loh ini. Aneh banget. Kakinya kanan. Kaki kanan, Tangan kiri. tangannya kidal. Cebok pakai apa tuh? Dia pakai Tau, kira-kira tau. Lu kalau jadi Sesko tau, waktu kecil tuh lu main bola kan, belajar bola kan. Tendangnya kanan. Kok tangannya tendangannya pakai kanan. Kenapa kok tangannya kiri tau? Nah, itu dia. Gimana tau kira-kira tau penjelasan ilmiahnya tuh tau? Kok nanya gua? mungkin dari dulu tuh awalnya dia memang kakinya juga kiri. Ya. Oke. Cuma dia melihat kok teman-temannya kanan semua. Iya, Dia oke. merasa dia perlu melatih kaki kanannya. Kok gua aneh sendiri gitu ya? Keterusan tuh. Iya. Kaki lemahnya jadi kaki yang kuat. Oke. Kaki kuatnya jadi kaki yang lemah. Jadi nggak ada spesialnya dong. Kalau kayak Greenwood kan dua-duanya spesial. Bisa. Terus hubungannya ke tangannya apa gimana Nas itu Nas? Kok Hubungannya ke tangannya tangannya. Nggak kidal? banyak kayak gitu. Misalnya tangan Kebalik gitu loh, nyebrang. Banyak yang misalnya dia kidal. Iya. Tapi dia sedikit tangan kanan. Greenwood gitu. Kakinya Kayak gitu. kuatan kiri. Makan tetap ya. Dia memaksakan diri. Enggak, kalau makan ke kidal tuh gimana sendok tangan kanan? Sendok tangan kiri? Tangan kiri. Oh gitu? Iya kalau Pasti gitu. enggak? Gitu. Kalau yang gampang kalau pakai sumpit sama aja soalnya. Nah, Kan gini, tinggal diganti gini. Sendok juga gini. Siapa? Kaze ya betul. Oh, Kaze itu Kaze gitu. itu tangan kanan, dia nggak kidal, Dia nggak kidal, tapi, tapi makan sendok di kiri. makanya sendoknya di Nah, kiri. dia psikopat, cuy. Dia tuh psikopat. Aneh kalau Kaze. Dia, Aneh. dia merasa spesial aja. Nah, hari ini sudah resmi diperkenalkan Sesko sudah menandatangani kontrak 5 tahun dengan gaji sekitar 160.000 ya. 160.000. Ya, Dan dia menolak Newcastle. Newcastle 30.000. Lebih mahal 70.000 gajinya tapi dia tetap memilih MU karena ya itu nanti akan dijelaskan di draft setelah ini ya. Lu lah. Terus barusan satu pre-match sebelum Terakhir pre-match sih, pertandingan persahabatan terakhir sebelum ke IPL kita melawan Fiorentina di Old Trafford ya. 1-1. Uno. Gua nggak nonton. Satu-satu. Ya, Sekilas lah. sempat sekilas. kebobolan corner menit 8, kemudian kita balas Melalui corner juga. Corner juga bunuh diri ya. Iya. De Gea bagus gak, Pak? Dia ya beberapa kali save lah. Oke. Terutama yang gue inget itu tendangannya si Harry Maguire. Oh iya. Dia Kencang. merebut bola, dia dribble melewati satu orang aja, sikat. Biasa dong. Biasa berarti. Satu orang aja biasa dong. Itu pun juga momentum, salah langkah tuh dia. Bukan dia dribble kayak gimana itu. Nah, Dia sikat tepis cas. En, Nah, sebelum kita masuk ya ke kemungkinan ada berapa pemain lagi yang kita datangkan. Yang terakhir itu desusnya ada 2 pemain yang akan kita datangkan. iya. Salah satu gelandang bertahan muda terbaik ya di Premier League ya. Dan kita sudah sebut ya. Ya. Hendra Baleba sih. ya. Hendra sih. Kita sudah sebut ya. Baleba ya. Oh, Baleba. Carlos Baleba ya. Baleba. Luar biasa. Tapi katanya mintanya udah 100 juta terlalu mahal. Ngawur udah. Terlalu mahal. Tak kayak Sedo lah. Kayak Sedo juga diminta 100 berapa ditebus kan Tapi akhirnya sama Chelsea. kita ini nggak tahu strategi MU ini kan kayaknya aneh. Kayak soal striker kan gitu. Awalnya sebelum Delap. Gyökeres katanya. Iya. Terus tiba-tiba ke Delap. Ditikung Chelsea. Ekitike. Kitike. Sudah tanya ke ini ya, Frankfurt. ke Frankfurt ya. Iya. Tiba-tiba Ekitike ke Liverpool, tiba-tiba Sesko. Out of nowhere sih. Out of nowhere Gila. tiba-tiba Sesko. Dan 1 minggu di Rodrigo ya. Nah, apakah Baleba ini juga bakal mengalami situasi yang sama? Ketika Brighton mintanya muluk-muluk, masuk Crystal Palace nih, ada Morton. Adam Morton, katanya Adam Morton. Adam juga Morton. menjadi- Ada orang tuh masuk ke Brighton. Bukan. Apa sih? Baleba tuh Brighton bukan sih? Brighton kan. Iya. Terus kan dipatok mahal nih. Ah. Oke, kita switch deh ke Oh, kita switch ke Crystal Palace punya. Crystal Palace punya. Siapa namanya? Ada Adam Morton. Morton. Ada Morton. Adam Ya, Morton. bagus ya itu deh. Oke lah, DM. Oke, Oke lah. jadi even Paul Scholes ya? Atau siapa tuh yang pernah legenda Inggris Kalau yang bilang, gua melihat kok kayak mainnya tuh kayak itu ya, DM murni nomor 6. Eranya, DM murni lah. sorry, eranya bukan. eranya Declan Rice di West Ham. ya. Persis kayak mainnya seperti itu. Oh, ini orang Inggris. Inggris. tendangan Putih. putih. Ya putih dong. Adam Morton, lu lihat namanya. Adam ya. Gak mungkin orang itu orang namanya Adam tuh aneh banget sih. Black Adam. Black Adam siapa? Rock. Kalau namanya Bukayo Adam, nah, Bukayonya. Bukayonya. Itu paling aneh pasti ada Iya, keluarga salah satu ada yang kulit putih nih. itu Adam Morton. Kok gitu? Ada Subipi enggak?
Adam Jordan. Adam Jordan. Anjing. Lu membuat darahnya mendidih lu. Sorry. Oke, itu di mana? Oke, ada Morton. Ada Morton. Murah nih. Versi kaki kiri. Itu juga mahal. Mahal Mahal juga. juga. Pokoknya pemain Inggris dengan kontrak masih ada 2-3 tahun itu pasti dipatok mahal. Feelingku Adam Morton juga bakal dihargai sekitar 60 sampai 80. Umur berapa? Masih muda sekali. Masih muda, 21, 22. Gila. Versi kalau gue lihat gaya mainnya itu versi Declan Rice ketika di West Ham. Yang keren banget dong. Yang tendangannya geledek, terus berani tackle. Tapi sama pemain muda kita si siapa? Collier. Kobe Maino gimana? Beda gameplay ya? Beda gameplay. Kalau Kobe Maino kan berani dribble nih, box to box. Nggak, sebenarnya kita tuh butuhnya kan pemain yang kayak Kobe Maino tapi versi matangnya toh. Nomor 8. Iya, betul. Versi lebih powerful, lebih betul, setuju. Speednya lebih kenceng. Membawa bola dari box kita ke box lawan. Kita butuh yang seperti itu. Iya, dan karena Baleba kan profil yang tepat ya. kalau lihat gaya mainnya, profil yang tepat, dan dia sudah bertarung di Premier League itu semusim 2 musim. Semusim ya, Baru dari Lille ternyata, dari Lille. Baleba itu. Setelah Caicedo ke Chelsea kan baru ambil Baleba. Yes. Si Brighton. Dan ternyata dia pernah setim sama Euro ternyata. Oh, di Lille itu. Di Lille itu. Oh. Kalau nggak salah dia foto sama harusnya di Lille ya berarti ya. Baleba itu Kamerun. Sama kayak Mbumo, sama kayak Onana. Yes. Oh, iya? Iya, iya, ada kemungkinan berarti gampang itu. Iya kan, rekan senegaranya udah di MU gitu loh. Paling nggak di calling dikit gitu, Tapi bisa Brighton, kecantol. tapi Brighton kita lihat dari story transfer sebelumnya Caicedo 100 lebih ya. Pasti diambil segitu ya, pasti dia kasih segitu. Pasti gua ambil segitu. Tapi kan which is kita tidak di posisi untuk bisa melakukan itu. nggak, tapi kayak Sido kayak udah di Baleba di Wah, Brighton. kacau nih. Kayak Sido di Brighton tuh kayak udah mateng banget. Maksudnya udah luar biasa banget sih udah berapa musim dia. Perannya terlihat Jadi, sentral dia sekali. Harga cepet lebih 120 mungkin ya. Iya. Itu masih wajar lah. Ini Baleba baru 1 musim, Pak. Iya, Dan langsung masih muda, cepet. toh. Iya. Langsung Kan bisa jadi one season wonder juga dong. Bisa jadi, ada ya. juga seperti itu kan. Tapi kalau melihat highlightnya ya, gue nggak pernah lihat langsung juga ya. Maksudnya kalau ketika kita lawan Brighton, Baleba terlihat sekali Pak, eksplosif sekali Pak ini pemain Pak. Terus waktu di Lille, ya memang gaya mainnya seperti itu. Iya. Memang box to box player sekali ini pemain. Tapi banyak yang bilang kelemahan dia salah satunya ya kasar. Kasar ya. Karena dia udah 1 musim main tuh berapa kartu Merah. kuning ya, 8 tuh berapa gitu. Ceroboh. Terus Clumsy. even lawan MU kan penalti gara-gara dia volley. Gara-gara dia. Sebzi ya kalau nggak salah ya. Mungkin. Kita dapat penalti. Ya kayak kelemahannya ya salah satunya itu kan masalahnya kita di MU udah ada Ugarte ya. Tambah satu kayak dia lagi sih, kayak banyak penalti nih kayaknya. Banyak kartu kuning tuh. Tapi nggak tahu sih kalau kayak sebenarnya dari speednya, dari powernya kayak sih kita butuh banget pemain yang kayak gitu sih. Butuh pemain yang eksplosif gitu loh, kotak ke Ada kotak gitu. Ugarte dan Baleba sih. Nah, Dia Park Ji-sung versi bertenaga dan kuat iya tingginya gitu. kayak versi itunya kayaknya. Jadi ibaratnya Ugarte itu mau diplot sebagai lone DM, ya kan? Biarin yang lain tuh berkreasi, ya kan? Biarin Baleba yang bawa. Pengennya seperti itu. Iya. Tapi kalau udah terungkap kayak gini, nggak tahu ya kalau udah dibuka harga 100. Tapi yang terakhir ini Sesko menurut gue bagus loh cara strategi transfernya. Tapi beda ya. Sesko itu ada faktor Vivel juga di sana. Oke. Terus Sesko juga punya gentleman agreement sama Leipzig. Gue perpanjang 1 musim, tapi 1 musim kalau ada offer biarin gue. Iya betul. Kalau Baleba ini bakal mirip kayak Mbumo ya. Sul Alot. Ya. Oh, dia bakal benar-benar. Dan waktunya juga sudah tidak panjang lagi. Yes. Gue sih cukup pesimis dengan transfer Baleba. Yang lebih make sense harusnya Donnarumma ya. Donnarumma karena harganya murah ya. Harganya murah meskipun gajinya cukup tinggi ya. Tapi dia udah pemain yang Tapi wajar dia udah di Milan, di PSG, tua. Nggak tua loh Donnarumma. Donnarumma itu masih 24 loh. 26 itu. 26 ya Donnarumma. Coba liatin Donnarumma. Oh dia profesional terlalu muda ya. Umur 12 tahun tuh sudah jadi kiper dia. Iya udah kiper. Betul benar. Dia lagi zaman versi kiper. Gianluigi Donnarumma. Udah 26. Loh 26 kan. Masih 26. Sekali, Cuk. Makanya Bang di usia itu matang, sudah punya banyak pengalaman di Eropa juga. Kemarin bawa PSG juga menang UCL. Kalau 25 sih aku mending lupain Baleba ambil Donnarumma dulu sih. Betul, Karena rumit lah, pasti transfernya Baleba itu rumit. Kecuali lu over Brighton Kobe Maino plus uang. Itu mungkin Jangan. Bisa. Kobe Maino nggak mungkin dilepas. Nggak mungkin Brighton mau take Casemiro ya.
Ya nggak mungkin. Ya nggak mungkin. Nggak gini loh, menurutku ya ngincer Baleba itu karena gini maunya. Ugarte itu punya cadangannya Casemiro, ya kan. Beli Baleba cadangannya siapa? Maino. Gitu itu make sense banget. Emang Maino emang harusnya penggantinya. harusnya. Kita butuh satu pemain yang spesial, yang bagus, tapi lu kayaknya belum siap deh, gitu loh. Lu butuh persaingan gitu loh. Betul. Apalagi dia kan Baleba tuh mainnya gitu, eksplosif banget kan. Ya lu harus main kayak gini nih kalau mau pakai, bahkan lebih. Betul, gitu. tipenya Maino kan juga suka dribbling gitu, bawa kotak ke kotak, ya kan. Kontrol tahan bola Tahan juga. bola. Itu penting banget kan. Nah, paling nggak setipe yang lu bisa berkompetisi dengan sehat. Betul, gitu loh. juga. Pengennya seperti itu. Itu penting banget sih Baleba sebenarnya serius. Untuk persaingan ya, gitu loh. Selama ini kan kayak tadi. Kayak match tadi itu kan kita bermain dengan siapa? Casemiro dan Bruno. Terlihat gak balance, Pak. Casemiro, Bruno, Dorgu, Amat ya. Terus kalau lu bilang Mon di 9 ya. Mon di 9 malah. Berarti Cunda Bumbo. Mon ya. Yes. Terlihat gak balance, Pak. Siapa? Si Bruno sama Casemiro. Terlihat kayak keteteran gitu loh. Beberapa kali tackle-nya si Casemiro memang gahar sih. Tapi untuk dia terus-terusan diandalkan itu kan gak bisa juga gitu loh. Kita gak bisa ngandelin dia lagi gitu loh. Jadi yang paling masuk akal tuh Ugarte yang pertama, opsi pertama sebagai nomor 6 loan DM. Kita butuh nomor 8-nya. Betul. Gitu loh. Ya bener sih. Iya kan? Gandengannya gitu. Kan, tengah itu penting banget perannya ya. Iya. Itu dibandingkan striker gitu. Nah, ini baru aku mau bahas. Ini aku dari kabarnya sudah ngomong sama Indra. Ya. Ini berandai-andai tahu. Aku orangnya kan jelas di awal ya. Andai kata nih Ken. Kita kan sudah 2 musim ya. Goal difference kita minus ya. Dari era Ten Hag sama Amorim ya. Yes. Minus lah pokoknya. Jadi minus dalam artian ngegolin itu lebih sedikit daripada kebobolannya. Makanya goal difference-nya minus. Betul. Nah, dijelasin. Setelah itu, kan waktu itu kita sempat debat ya, India. Aku sama Hendra ini tim yang trio striker lebih penting daripada trio midfielder. Gelandang. Tahu-tahu kan bilang enggak. Itu sempat ada perdebatan di kolom komentar juga. Viewer kita juga banyak yang sependapat sama lu, lebih banyak ke kita. Nah, gua ngomong di awal ya, andai kata ini kan sudah jelas nih. Jelas. 3 Trisula kita ini baru. Betul. Cunda, Bumo, Sesko. Kalau tahu musim depan kita plus goal difference-nya. Plus 15 aja lah. Lu banyak dong itu. Lu plus 15. Lu banyak tuh. Banyak. Plus 15. Lu mau mengakui pendapat itu salah nggak? Kan tengah tidak ada pergantian dong. Bisa. Jelas dong. Tapi kan ini ngomong tidak ada Baleba ya. Betul paham. Tapi maksud gua poin pertama adalah emang striker kita terlalu bapuk lah. Gua akui itulah. Jadi ya kalau ada kenaikan tuh wajar, pasti. Cuma masalahnya, makanya aku bilang plus 15 tau. Aku nggak bilang plus 5. Tapi kan nggak bisa dibuktiin juga. Kalau misalnya tengah yang diganti, siapa tahu plus 20 kan kita nggak tahu. Maksudnya Paulun tapi kan yang sangar. Tapi yang terjadi ini kan adalah bursa transfer kali ini adalah bukan tengahnya yang prioritaskan. Tapi MU istilahnya ya kasarannya. Dengerin gua sama Hendra nih MU nih. Tiga-tiganya depan diganti semua nih. Kasaran seperti itu tiga-tiga diganti semua nih. Andai kata itu plus 15 lah. Lu mau nggak mengakui kalau ya gue salah gitu? Mau nggak? Gue cuma tanya gitu aja sih. Singkat aja. Plus 15. Plus 15? Ya. Lu mau nggak kayak, iya Res, gue akui, gue tuh kemarin hilaf salah setengah gue. kayak berat gitu. Nggak ini sih, nggak menjamin sesuatu. Loh, plus 15? Plus 15 itu termasuk kecil loh. Makanya. Loh, masuk malah kecil ya. Dibandingkan enggak, tapi kan konteksnya dari minus, Hen. Oh iya. Enggak, itu wajar karena emang cycle kita terlalu bapuk, Pak. Paling nggak harus ada perubahan. Harus dong. Iya, harus dong. Enggak, maksudnya yang dimaksud Eras tuh perubahan yang dilakukan sama MU tuh sesuai nih dengan yang pemikiran kita nih. Jadi Trisula ini memang permasalahan yang penting, gitu yang penting. Kayak gini, kita bisa bandingkan jumlah golnya ya. Kalau musim lalu kita bisa taruh Oilun di 9 misalnya, kanannya Amat lah, let's say. Kiri siapa ya? Kita di musim lalu yang sering main, bukan Garnacho. Garnacho dong. Iya, Garnacho. Banget. Misalnya kemarin 3 pemain ini, misal ya 15 gol lah misalnya. Plus 15. Terus dengan diganti 3 pemain baru 30 gol. Lu mau nggak kayak mengakui lah kalau lu salah gitu loh. Ya kan, maksudnya kan oke, ininya nggak mau, ya sudah nggak apa-apa. Bukan tinggal bilang iya atau enggak. It's okay. Nggak, oke, sekarang ke Hendra ya. Hen, kira-kira mainnya kayak gimana ini? Mainnya dengan Cunda di kiri, Bumo di kanan, dan Sesko di tengah ini. Ini jangan lupa ya, kaki kanannya gledek sekali sih. Betul, iya. Kalau tadi lihat yang lawan ini Fiorentina, gaya mainnya itu udah terlihat berubah. MU. Oke, tapi ya gitu. Ketika sudah sampai sepertiganya lawan,
Masih kadang bingung, terutama kayak Kunya ini kayak apa ya? Dalam pramusim ini aku agak nggak puas sih sama penampilan dia. Kalau Bumo 2 pertandingan terakhir juga nggak puas, tapi ya bisa paham lah. Masih bisa paham. Kalau nanti masuk IPL masih kayak gini mainnya, ya another failure lagi. Tapi jangan sampai. Kita sudah beli IPL proven nih. Yang para pemainnya ini bermain bagus dan salah satu pemain terbaiknya di klubnya sebelumnya. Tujuannya kan lu implementasikan ke kita dong, ya kan? Lu bawa dampaknya ke kita dong. Nah, gaya permainan Amorim udah kelihatan banget. Kita nggak terburu-buru ke depan, main passing, segitiga. Jadi pemain tuh udah mulai paham. Oke, gue passing ke sini sebagai pemantul harus ada yang bantu nih, ya kan? Bantu ke sini, ada yang lari ke sini. Oke, gue ke sini, semua ikut, gitu loh. Semua tuh barengan, gitu. Kalau yang gue lihat ya, tapi secara create peluang tadi kayak agak bingung. Di sepertiga terakhir, apa mungkin kepingan itu adalah Sesko. Itu yang masih belum bisa kelihatan kan karena kan belum dicoba bertiga. Karena gini loh, faktor tipping point, tahu tipping point. Bagaimana hal-hal kecil itu membuat perubahan besar. Kayak dengan adanya Sesko sebagai bek lawan pun masih takut kalau ngasih dia ruang tembak. Paling nggak ada kedernya gitu loh. Jadi dia dari striker jago nih. Udah diganti nih yang Rasmus nih, gitu loh. Jadi otomatis ketika bola itu di Sesko, dia dapat ruang sedikit. Ini back lawan ini harus ngepres dong. Kalau sudah pelatihnya lawan kan nggak bisa. Sesko jangan lu kasih ruang tembak lah misalnya. Bumo lepas nih. Bam. Secara teori sih gitu ya. Kita lihat nanti ya. Kayaknya Arsenal. Enggak masalahnya. Sesko main nih kayaknya. Kita musim lalu tuh Højlund berapa gol ya? Højlund lebih deh. Itu total. Total semusim. Jelek-jeleknya dia tuh masih di IPL top scorer kita siapa ingat enggak? Bruno kan? Bruno iya. Enggak ingat dia. Bruno ingat tuh. Bruno loh. Masalahnya itu menunjukkan seberapa sampah sama Sesko musim lalu di Leipzig. Ya, 13 gol ya. Loh, secara presentasi bagus kan? Yang kemarin diceritain nih, secara presentasi bagus kok Sesko untuk kalau kita ngomong presentasi ya, data. Presentasi itu maksudnya? Jadi ini tak bacain aja. Dari jumlah golnya. Tak bacain ya. Jadi kita ini sempat ada tim data lah untuk ngeriset ini ya. Tim statistik lah ya. Tim statistik kita. Moneyball gitu loh ya. Jadi di tahun kemarin itu Harry Kane 26 gol dari 99 match ya. Jadi 99 golnya Munchen. 26 gol dari 99 golnya Munchen. Jadi rasio golnya 20% golnya Bayern itu Harry Kane. Guirassy itu Dortmund. 21 golnya Guirassy itu dibanding 71 total golnya Dortmund. Jadi ini akurasinya paling tinggi ya, statistik 29%. Ekitike 15 gol, timnya 68 gol, 22%. Sesko itu 13 gol, tapi timnya juga cuma memang mencetak 53 gol, rasionya 24%. Jadi memang secara statistik dia sedikit 1% di bawah Harry Kane. Nah, karena memang sepak bola itu 11 tahu, tidak bisa hanya melihat satu pemain. Tapi apa ini jelek hubungannya? nih kayak gitu. Enggak apa hubungannya tapi ya. Loh, makanya ketika dia di MU disupport oleh 2 winger yang memang sudah teruji di Premier League. Nah, itu loh maksudnya. Dia memudahkan tugas dia juga. Mungkin itu juga salah satu alasan dia mau ke MU. Karena dia kan tahu, dia kemarin minggu lalu aku bilang, Sesko ini juga bukan tipe orang yang gegabah ngambil keputusan. Dia pikir matang-matang. Betul. Dia melihat dia bakal diservis oleh Mumu dan Junha. Iya. Tuh. Nggak, tapi dari lu ngomong presentasi itu apa hubungannya dengan dia bisa berhasil di IPL atau enggak gitu loh. Karena rate-nya cukup tinggi. Itu kan di sana. IPL belum tahu, Pak. Iya, memang. Ya makanya. Tapi memang buat apa lu? Tapi terbiasa di klub IPL mengambil striker dari Jerman itu biasa kayak Haaland. Iya. Jadi ibaratnya lumayan garanti lah. Enggak gini loh. Enggak gini loh. Ibaratnya kayak MU itu mungkin analisnya melihat, oh berarti Sesko ini termasuk pemain yang diandalkan Leipzig gitu loh. Maksudnya bisa diandalkan, bukan yang bisa bisa diandalkan sebagai pencetak gol. Sesko emang inilah potensial sekali lah. Dengan minimnya golnya Leipzig musim lalu, dia termasuk konversi golnya terbanyak gitu loh. Dari tim dia tol. Ya dari timnya. Ya tapi kok timnya tolol juga. Makanya di Leipzig kan mungkin di servis sama siapa? Xavi Simons. Xavi Simons sama kita tahu mungkin ya. Sama siapa ya? Poulsen mungkin masih ada itu Poulsen. Dia di Slovenia aja kemarin cukup ini loh, menonjol Sesko itu, Cuk. Ya soalnya namanya dia doang yang paling itu. Iya. Enggak, maksudnya dia dapat bola tendang dari luar juga. Ini pemain oke harusnya. Iya secara teknik kan. Ya gue juga berharap dia oke. Cuma maksudnya Gak jaminan. Iya Iya memang, gak jaminan. Semuanya tuh gak jaminan tau. Even Gigi juga gak jaminan dong. Iya betul emang. Maksud gua jadi nggak ada hubungannya tadi statistik tadi yang lu kasih tahu lu sama nanti dia mainnya gimana gitu loh. 13 gol lu. Oh 13. Oh oke. Persentase terhadap jumlah gol tinggi.
Iya oke. Tapi maksudnya Berarti berpengaruh gitu loh, nih pemain tuh bisa Jadi diandalkan. golnya Lipstick itu 24% tuh andilnya dia. Andilnya dia. Oke, Bisa diandalkan nih iya, pemain iya, nih iya. gitu loh. Nah, tujuannya mendatangkan 2 IPL proven macam Bemo dan ini siapa sih? Bemo dan Kunya Iya. untuk mensupport dia. Tujuannya seperti itu. Ya, pokoknya- Tapi kan semua kan unproven Mas. Ya, ya. oke, Masih oke, belum tahu oke. karena gaya main berbeda, klub berbeda, teman-temannya juga berbeda. Oke. Gitu. Ya, kita nggak ya. pernah nggak Ya bisa. semoga nggak gue bisa sih ngejudge. berharap tapi ya gue masih butuh inilah. Ini Butuh kita Pembuktian ya. Iyalah. kita nanti pokoknya satu announcement buat kalian juga ya. Nanti di tanggal 17 kita akan ada live 17 ya. Ya 17 tanggal 11. 17 itu kita Kita nonton. Live nobar pertama live kita. nobar kita setelah sekian lama MU lawan Arsenal partai pertama, partai pembuka di Premier League. Ya. Arsenal lu tahu lawannya tahu. Akankah Sesko main? Kalau Sesko main, Main lah akankah dia pasti. mencetak gol? Mari kita lihat bersama-sama. Semoga. Feeling babak 2 sih. Kalau aku andalanku sih tetap si botak jenggot itu ya. Bumo. Itu pemain favoritku saat Gue ini. kemarin nonton si siapa ya, si Hanif lagi ya. Iya. Gue setiap pagi gue jujur gue nonton Hanif loh. Oke. Bagus pak beritanya, ya update banget loh. Jadi tuh katanya dia membandingkan trisula depan setiap tim IPL gitu loh. Terus yang paling gila kan Liverpool. Iya. Jadi itu ibaratnya sebagai patokan lah. Salah 20 gol ya kalau nggak salah. Sebagai patokan, jadi kayak tim berlomba-lomba mencari ini yang tipenya mirip kayak Salah siapa ya. Ini makanya kalau MU dia cari yang tipe-tipe mirip Salah yang Bomo. Bumo ya. Ya, Ki yang- sama Kidal main Ya, dari wing yang kanan. depannya siapa yang jadi dia mencari profil yang mirip kayak formasi 3 trisulanya Liverpool. Ya mungkin itu kenapa dia ambilnya Sesko ya. Mungkin depannya si Liverpool siapa ya? Maunya Isak sekarang. Nunes kan. Nunes, Ya Gakpo. dulu ya Gakpo Nunes tapi kan tinggi-tinggi. Gakpo kan lebih ke sayap. Kiri. Oh, lebih kiri ya. Yang kiri bukannya Luis Diaz ya? Ya makanya Gantian. cadangannya kan Gakpo kan. Oh, oke. Gitu loh. Ya, Mereka mungkin punya pengganti yang sepadan. Luis Diaz, dia pikir yang profil mirip siapa sih? Cunha. Kunya. Ya, terus dia cari tengah strikernya, cari mirip strikernya Liverpool siapa sekarang mungkin Nunes. cocoknya ya. Sekarang Isak. Mungkin mau Ya incar Nunes Isak. mungkin dia merasa Sesko yang paling mirip, Tinggi, punya besar, teknik lah. tatonya banyak. bukan Kan secara, mirip itu. Ya, bukan secara fisik lah. Ngapain cari yang sama fisik lah, anjing. Kan kata lu mirip-mirip ya. Ya maksudnya kayak katanya ada juga kayak gitu loh. Iya. Ya, bisa jadi juga. Iya. Kalau City juga bisa disamain loh. Iya. Haaland, ya kan, Ya, tinggi, Foden. besar, Foden kanannya, terus siapa? Technical tapi ya kalau City itu. Lebih wingernya lebih technical gitu. Oh, David kok David Doku. Tapi kalau City Siapa? sebenarnya Silva. City sebenarnya udah beda mainnya sama Liverpool ya. Iya. Dia nggak butuh yang apa ya? Kalau salah Liverpool itu kan direct kan. ya direct kan. City ya. itu lebih teknikal. Ya, lebih Pemainnya lincah-lincah tuh. lebih sistem kan. Yes, kalau Liverpool direct tuh. Lengket-lengket tuh bolanya Oh. di City. Makanya ngambilnya kayak Cherky gitu-gitu kan. Memang cocok. Terus si Marmus itu memang Marmus. cocok tipikal pemain yang di City ya. Ya, kayak Silva gitu yang gocek-gocek gitu kan memang tipenya City banget itu. Intinya gini tau, memang di atas kertas sama apapun yang dibayangkan kita tuh belum tentu Paham, sama dengan paham, kenyataannya. paham. Tapi ya at least upgrade seperti ini Ya semoga sangat sih. gila sih. Betul. Semoga, Ya, semoga. makanya aku apresiasi Ineos sekali sih, Cuk. Iya, Cuk. Bisa ada duit ya. Gila. Carrington loh, Bro. Gila, 50 Pak juta. Carrington. Iya, Cuk, bagus. Cuk. Tapi Dia upgrade segitunya, Pak. itu bener-bener janjinya si Sir Jim kan. Iya. Dia pengen rombak, pengen upgrade semua fasilitas toh. Keren ya. Sampai hal-hal kecil diperhitungkan kan. Katanya di ruang makannya pun itu kebanyakan view-nya tetap harus ke lapangan bola. Jadi mereka ingin membuat satu apa ya? Tidurnya bola gak? Enggak. itu kan latihan. Jadi mereka pengen pemainnya tuh latihan pun view-nya Ya, tetap ya, ke ya. lapangan. Ya, jadi tetap fokus. Ya terus apa namanya chefnya diganti, habis itu Chef de party-nya juga bukan cooknya diganti. Sama satu lagi apa? Yang ngurusin perjalanan MU lah. Ya. Itu juga diganti. Jadi dia bener-bener tour manager, road road manager kali manager, ya. Yang ya. dia ngurusin nih misalnya kalau main ke Brentford enaknya naik apa nih biar lebih efisien, lebih istirahatnya lebih dapat, apa segala macam. Itu fisiknya semua- lebih ya, cepat itu balik. juga diganti katanya. Jadi bener-bener Dipikirin sematang itu. dipikirin sampai dalam-dalam lah. Sedetail itu. Tapi aku mau tanya, guys. Ini beberapa hari terakhir aku lihat videonya MU ya. Aku juga apresiasi Omar Berada ya. Iya, iya. Seingatku sebelum Omar Berada, CEO-nya nggak ada yang tampil nggak sih? Ada yang tampil? Ed Woodward kan? Tapi kan Ed Woodward itu selalu tampil loh. Masa sih? John Tampil Murto, doang. John Murto juga tampil. Bukan, Tapi ngasih statement nggak di YouTube? Oh, enggak, Maksudku enggak. ngasih statement Iya, gitu enggak, loh. enggak, Ini enggak. kan si Omar ini kan even kemarin after match pun yang lawan Everton
dia ngasih statement. Dan dia sebelum langsung dealnya dia Sesko. komunikatif sekali Iya, ya. iya. Iya. Ya itu satu contoh CEO yang Harus bener. kayak gitu Iya, seharusnya, Cuk. iya. Bukan yang tahu-tahu suruh orang maju lu, udah lu maju lu backup gua anjing. Ya iya itu sebenarnya itu yang dia benar-benar yang cari duit kan dia. Iya. Yang cut semua pengeluaran MU yang bisa buat Omar berada. beli Sesko, ya Andri Lili juga. Ya kan semua biaya di-cut. Oke, pinter ya. Tiket dinaikin. Tiket dinaikin ya bohwat, ya kan pokoknya intinya ya bisa duitnya ada Rashford di loan ke Barcelona, gajinya apa semua Ditanggung sama Barcelona. semua. Ya itu yang bisa buat beli Sesko kan sebenarnya kan. Tapi Apa? tapi berarti pasal terakhir ketika Garnacho out Ke Chelsea ya. mungkin nggak Baleba di fight. Itu. Nah, itu Digas. makanya. Rasanya kemungkinan itu. Jadi Bisa maksudnya jadi. gini, MU kan minta 50 tuh. Ya, Let's say 40. Chelsea tawar 40, tengah-tengah 45 deh. 40 plus 10 deh katakanlah. Ya, 40 plus 10 deh misalnya. Ya, ha. 40 tembakin Baleba dicicil 3 tahun. Bisa Misalnya. bisa juga. Mungkin nggak itu terjadi? Bisa jadi. Dan Baleba kan bukan berarti nggak bisa turun juga kan. Iya. Gajinya murah, Cok. Cepet mungkin bisa jadi 90, 85. 80 dengan catatan 60 plus 20 atau 70 plus 10 kan kita nggak ngerti dalamnya. Kan sisa dikit. Si Sesko itu kalau dibilang mahal sekali ya enggak loh. 76 itu euro. Euro, betul. Berarti kan itu 65 juta pound. Ya, 65 64. Plus 5 plus 8 juta euro. Berarti kan 5 juta pound. Iya. Ya enggak terlalu mahal dong. Iya. Untuk harga pemain sekarang. Nggak, Ya kurang lebih lu dapat malah Rasmus jadi mahal. malah Rasmus jadi mahal 72 juta. Iya, Ya kan? anjing. Ya kan? Terus Gyökeres sematang itu dengan semengkilap itu, sementereng itu 63 juta. Euro atau pound itu? Aku nggak tahu, kayaknya pounds deh itu udah 63, 60 atau 63. Iya. Berarti kan selisih sedikit. Tapi kita pikir jangka panjangnya. Iya. Memang another gambling yang Iya, player iya. lagi kita udah bilang. Tapi kan secara jangka panjang, Sesko lebih menarik. Gitu Ya, loh. semoga. Iya kan? Kan kita kan nggak kayak udah nggak mungkin dapetin si Gyökeres juga Ya, gitu ya, loh. ya, ya. Realistis ya. Dan Udah sekarang kita butuh striker dan nggak ada opsi lain juga. Nggak ada kan? opsi lain Ya, sekarang. oke. Dan Gyökeres 5 tahun lagi udah 32, 33. betul 32 33 Kalau sedangkan Sesko 5 tahun lagi 27. mateng, udah emas. Gitu loh. Bisa dijual 200. Si Højlund juga 5 tahun lagi masih muda. Apakah dia mateng? Makanya di loan dulu ke AC Milan. Betul itu. Kalau Ya. Højlund itu kayak orang masak steak undercook, Pak. Gak ada matang dia, Pak. Ya nggak tahu. Nggak, kita nggak tahu, dia tuh kasihan Pak. Kasihan, Jo. Dia tuh habis Pak. Dia tuh PD-nya hilang Pak. Hancur mental Hancur ya, mentalnya udah kena Ya. itu. Tapi gini loh, ya nggak cocok aja dengan gaya Nggak main cocok, MU. betul. Mungkin kalau dia main counter attack, main Rashford itu, Iya, bisa jadi. mungkin masih bisa kepake. Gue bilang, Pelari-pelari gitu. gue bilang seharusnya dia cocok di Leipzig, Dortmund Iya, itu iya, cocok tuh dia. betul. Iya, iya. Leipzig gitu. lah, harusnya Ya, Leipzig. Leipzig sama Paling Dortmund kenceng nih. kurang lebih cocok tuh kayak mainnya. Ya semoga lah. Sesko lah ya. Saya juga berharap sih dia cun, Cuk. Membawa perubahan lah ya, Iya, iya. membawa perubahan yang signifikan lah di lini depan kita yang benar-benar kacau Tapi ini. ngomongin tim lain ya, aku tadi sempat lihat Chelsea lawan siapa sih tadi? 2-0. Leverkusen, Ten Hag, mainnya bagus. Jujur tak aku ya, Estevao ini aura bintang. Lo memang besar, Estevao Pak. bagus sekali Pak Estevao. Siapa? Cuk, Estevao William ini Estevao dari jujur, harus tak aku ya, aura Chelsea ini Palmeiras, Chelsea. Palmeiras ya. star boy-nya besar. Star player. Siapa Star namanya? player. William Estevao. Secara apa nih? Secara karisma gitu. Enggak tahu kayak Gaya mainnya gua enggak kaget berapa tahun lagi dia bisa dijual number mahal one di Chelsea sih. dan Estevao. dan William diincer Estevao. Willian ya. dan bisa diincer si Madrid, Barcelona Dari nggak Palmeiras kaget. ya, dia. Palmeiras. 18 tahun loh. Bagus. Bagus. Tadi cetak gol tuh sama Joao Pedro cetak gol. Winger. Winger ya. Kanan, main kanan. Kakinya kidal. Kok bisa aja dapet deh. Udah dari 2 tahun lalu tuh. Kayaknya 40 50 ya? Kayaknya aku udah bilang deh William Estevao tuh bagus. Dia ambil Chelsea, Cok, bangsat. Delap yang malah enggak kepake tuh kayaknya. Main Pedro dia pasti itu. Oh iya. Ah ya udah berarti gue menang dari itu ini. Lu Kayaknya lu. Cunha sama Delap. punya mau Kebanyakan gol. Banyak-banyakan gol. Tapi Juna Bungo lebih banyak mana kira-kira golnya musim ini? Nggak ngerti ya. Soalnya aku kan udah bilang, Kunya sama Bumo belum kelihatan, Pak. Terutama Kunya ya, yang dari awal pramusim dari ke mana? Kita kemana sih? Amerika. Oh. Nggak kelihatan, Cuk. Masih belum terlalu kelihatan sih. Terus gue kemarin baca The Athletic tuh kayak maksudnya kesimpulannya adalah kayak Sesko tuh mesti benar-benar harus cepat beradaptasi sih. Ya. Karena ini Bumo sama si Cunha ini tipe mainnya di tim sebelumnya tuh beda banget. Yang satu pasangannya Wiza kan ya. Bisa ya. Wiza itu kan yang stamina gila. Ya, lari sana, lari Pokoknya nggak sini. berhenti cari posisi. Yes. Jadi dia passingnya jadi banyak banget nih. Sedangkan kalau Cunha sama siapa ya? Pasangannya Junha. Di itu. Siapa Lestran siapa? Oh iya tahu aku. Yang orang apa?
Denmark ya? Denmark. Denmark. Ya. Dia tuh musim lalu tuh cara mainnya bener-bener cuma ngandelin dia jadi tembok doang, wantu. Jadi Tinggi besar kan soalnya. Jadi Sesko ini mesti cepet adaptasi, Pak. Lu satu main sama Bomo, lu paham nih. Iya, lari kemana nih? Lari kemana nih? Gua mesti cari posisi sebaik mungkin nih buat bisa dipasing. Iya, Sedangkan satu kalau sama Cunha, lu harus jadi jadi ball yang baik gitu. Yes, karena Kunya suka main bantu. Iya, makanya. Iya, Kunya tuh suka main tektokan tuh. Ya, itu tugas beratnya Sesko. Kalau Bumo dia suka terobosan. Iya. Itu, memang betul. Makanya itu tugas beratnya Sesko tuh. Ya, jangan pikir tugasnya gampang aja. Terima bola sundul, terima bola tendang aja. Banyak aja. Tapi feelingku di lawan Arsenal salah satu dari 3 pemain ini cetak gol. Feeling ya, bisa salah. Feeling aja. Semoga. Oke, kita nanti lihat bareng-bareng minggu depan. Jangan lupa live bareng kita guys. Kita 10:30 kita akan mulai standby. Jam 10 lah ya. 10:15 lah ya. 10:15, 10 lah ya. Gue berharap Baleba sih masuk. Baleba ya. Let's see apakah ada pergerakan, tapi yang pasti Baleba itu akan muncul lagi beritanya ketika Garnacho sudah terjual ya. Ke kayaknya habis ini. Pasti dijual. Garnacho juga bilang kan dia maunya cuma Chelsea doang kan. Dan dia tuh kayaknya pengen membuktikan deh. Oh, gue ke Chelsea ya. Gue habisin cok MU cok. Buang gua gini-gini. Bacot tuh bilang di Garnacho sih. Gue bilang gampang. Pasang aja Asnawi. Gampang banget kebaca tuh. Sumpah kebaca banget. Gue pengen lihat deh. Asnawi aja nggak terlalu berkutik ya. Lu aja bisa kayak defend lawan dia tau. Kalau stamina gue, fisik gue, ini ya. Iya, bagus. Secara pengetahuan kayak gue bisa gitu. Cuma secara refleks, secara speed, secara stamina kan kalah ya. Kalah jauh Iya, ya. harus diakui. Cuma kalau secara pengetahuan kayak gampang banget. Apa tuh spesialnya anjing? Sudah mulai jumawa seperti Koko Martin. Saatnya kita mengakhiri podcast ini. Terima kasih. Satu lagi. Kalau kita seandainya Sesko udah dapet nih, kayaknya teka-teki terakhirnya ketika kita sudah bisa jual Sancho lah, Anthony dan Garnacho, kalau sampai jadi ambil Baleba dan mungkin Donnarumma ya. champion sih harusnya. Maksudnya kita harus Harus sih, Pak. Kita harus kayak harus sih, Pak. Pak, harus besar. Pak, title contender harus. Iya. Tapi ini pemain baru semua. Iya. Itu. Jangan dulu. 6 besar lah menurut gue sih masih. 6 besar masih Itu ya. wajar lah 6 besar. Realistis dulu ya. Tapi dilihat dari beberapa pesaing kita ya, Newcastle tuh berjelas melemah, Pak. Ya, Newcastle melemah. ya. Terus kena mental, Pak. Semua nolak Newcastle. Tottenham juga melemah. Yang kuat itu Arsenal, Liverpool, Pak. Ya. City itu menurutku juga melemah. Chelsea juga kuat. Chelsea juga menguat. Tapi nggak jaminan juga Chelsea 3 besar ya, karena ya mungkin beberapa kali kepleset juga. City menurutku melemah. Jadi top bantunya tetap Liverpool, Arsenal. Ya, tapi Jadi di selama bawah kita bisa juga kita nggak tahu siapa stabil, yang- ya anything can happen ya, anything can happen. Masalah ini belum stabil, Pak. Ya itulah, kayak menurut gue sih 6 besar tuh udah bagus banget, Yes. udah bagus banget. Aku Realistis, tetap, tahun depan tetap 6 besar sih. 6 besar, Lebih betul. dari 6, 5 itu bonus. Iya. Oke, mari kita nonton minggu depan sama kita amati berita-berita Sisa berita bursa transfer ini. musim ini, guys. Sampai ketemu minggu depan. We born it, we died at Manchester, always red. Bye-bye.